Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ibu Suci Romadhoni. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pembinaan mental pelajar ma'arif. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Tumbuh kembang remaja. Apa saja ya yang akan terjadi pada tumbuh kembang di usia remaja? Ternyata diantaranya adalah perubahan bentuk anatomi tubuh. Apa saja yang terjadi? Dalam perubahan bentuk anatomi tubuh, biasanya baik laki-laki maupun perempuan akan saling mengalami, sama-sama mengalami. Ya, hal tersebut akan nampak secara fisik. Contoh, laki-laki dia akan punya cakun, kemudian dia memiliki kumis, kemudian kulitnya akan terasa lebih kasar, dadanya lebih membidang dari biasanya ketika masa-masa anak-anak, berubah saat dia menginjak remaja. Kemudian kalau perempuan gimana? Kalau perempuan itu dia akan berubah, kulitnya menjadi lebih halus, kemudian dia suaranya akan lebih lembut, kemudian payudaranya mulai muncul. Itu adalah beberapa perubahan-perubahan bentuk anatomi tubuh. Kemudian yang kedua adalah perubahan fungsi tubuh. Nah, dalam perubahan fungsi tubuh ini biasanya dikenal dengan perubahan secara biologis. Kalau laki-laki itu dia mengalami mimpi basah, ya. Kemudian kalau perempuan itu dia mengalami menstruasi. Nah, kenapa kok bisa perubahan fungsi tubuh? Karena ketika laki-laki sudah mimpi basah, berarti secara otomatis dia sudah menghasilkan sperma yang dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Kemudian ketika wanita sudah mengalami menstruasi, berarti dia sudah bisa hamil atau sudah bisa memiliki anak. Itu. Kemudian yang ketiga adalah perubahan kejiwaan atau akil balik. Nah, perubahan kejiwaan ini adalah tingkat kematangan sikap, kemudian tingkat kematangan pemikiran yang terjadi pada usia remaja. Kemudian kali ini Ibu akan membahas tentang perubahan kejiwaan. Nah, perubahan kejiwaan itu adalah perubahan pada tingkat kecerdasan, sifat, dan perilaku serta kepribadian seperti emosi, adaptasi, dan minat akan sesuatu hal. Namun, dalam Islam sendiri itu terdapat istilah akil balik. Akil itu berarti berakal, kemudian balik itu berarti matang secara biologis, dan sudah dianggap dewasa secara Islam. Jadi dalam Islam itu sebenarnya tidak ada istilah remaja. Jadi ketika dia sudah menstruasi atau dia sudah mimpi basah, berarti dalam Islam itu menganggap dia sudah dewasa, harus mampu dan siap menanggung segala konsekuensi yang dilakukan. Itu. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri perubahan kejiwaan remaja? Nah, ternyata ciri-cirinya adalah mereka, para remaja ini, tingkat keingintahuannya itu sangat tinggi mengenai beberapa hal. Contoh saja ketika ada hal yang menarik di media sosial, pasti kalau usia-usia remaja itu mereka akan lebih tertarik ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian perhatian terhadap masalah seks itu meningkat. Contoh, ketertarikan kepada lawan jenis itu akan terjadi di usia-usia remaja. Jadi kalau kita melihat di usia remaja itu banyak teman-teman yang tertarik dengan lawan jenisnya, itu ternyata merupakan salah satu ciri-ciri perubahan kejiwaan yang ada pada remaja. Kemudian keberanian untuk mencoba terutama didesak oleh lingkungan. Nah, kalau di sini kita harus bisa memilih yang positif dan yang negatif. Kalau kita terjerumus ke hal-hal yang positif, contohnya
kita ikut komunitas tertentu yang bisa mengembangkan kemampuan kita. Misal kita sukanya masak nih, nah kita ikut komunitas di mana kegiatannya banyak memasaknya. Nah, karena lingkungan kita lingkungan yang positif, maka efeknya pun akan positif terhadap kita. Berbeda kalau kita punya lingkungan yang negatif, misal banyak orang atau banyak di lingkungan remaja itu yang tidak suka berorganisasi, kemudian suka pulang larut malam, kemudian suka minum minuman keras atau rokok. Itu secara tidak langsung ketika kita ikut terjun ke dalamnya, pasti kita akan mengikuti gitu. Kemudian ada anak laki-laki cenderung senang menyendiri, sedangkan anak perempuan cenderung suka mengerumpi. Ini karena secara tidak langsung perubahan kejiwaan itu akan mulai muncul ketika remaja. Jadi kalau cenderung anak-anak perempuan itu mereka suka bergabung satu sama lain, kemudian bercerita pengalamannya, kemudian merasa memiliki sahabat yang satu pemikiran, satu rasa itu. Kalau anak laki-laki dia cenderung menikmati hari-harinya sendiri, kemudian dia senang untuk menyendiri, kemudian dia memiliki kegiatan yang asik untuk dirinya sendiri. Nah, faktor yang mempengaruhi apa saja sih? Faktor yang mempengaruhi itu ada internal pembawaan. Jadi memang sudah pada dasarnya mereka itu dengan tipe-tipe yang seperti itu. Contoh anak-anak yang pendiam atau anak-anak yang introvert. Mereka senang ketika berada di dalam lingkungan yang dimana tidak ada orang atau tidak banyak orang. Biasanya mereka sangat menikmati kondisi-kondisi seperti itu. Atau mungkin anak-anak yang dia ekstrovert, dia senang sekali berada di lingkungan masyarakat, di lingkungan yang ramai, itu juga karena internal pembawaan. Kemudian kesehatan. Kalau kesehatan ini biasanya bisa juga dari lingkungan, kemudian bisa juga dari kebiasaan. Bagaimana mereka menjaga kesehatannya secara fisik maupun secara psikis, secara mentalnya mereka jaga. Kemudian gizi. Gizi ini berpengaruh kepada asupan teman-teman saat usia remaja, mereka apa saja yang dikonsumsi selama ini. Kemudian dari lingkungan, tadi sudah disampaikan, lingkungan yang positif akan membawa dampak yang positif, lingkungan yang negatif akan membawa dampak yang negatif. Kemudian, bagaimana menjaga mental pelajar? Yang pertama adalah meningkatkan ibadah sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mencari sisi positif pada diri masing-masing. Misalkan teman-teman tertarik nih sama mekanik, kemudian teman-teman tertarik nih sama menjahit atau sama desain atau sama memasak. Nah, cari sisi-sisi positif yang ada pada diri teman-teman masing-masing. Kemudian menyalurkan potensi diri ke hal-hal yang positif. Sudah tahu sisi positifnya apa, kemudian bisa dimanfaatkan dengan mengikuti organisasi sekolah atau komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian apa saja fenomena yang terjadi pada remaja di sekitar kita? Nah, terutama yang jadi PR adalah rokok. Rokok itu hampir sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi rokok, ya, mengonsumsi tembakau. Nah, hal ini berdampak pada remaja ketika mereka sedang ingin tahu, ternyata lingkungannya mendukung mereka untuk melakukan hal-hal yang seperti merokok, minum minuman keras. Nah, mau tidak mau, mereka harus bisa menjaga sebenarnya. Tapi banyak juga remaja di sekitar kita yang tidak bisa menjaga sehingga mereka terjerumus ikut merokok. Kemudian penyalahgunaan medsos atau media sosial. Nah, di sini penyalahgunaan media sosial itu terbanyak adalah TikTok, karena TikTok itu selama masa pandemi ini cukup banyak digunakan oleh masyarakat, ya. Kemudian selain TikTok ada Instagram, ada Facebook. Nah, remaja di sekitar kita itu banyak sekali yang menyalahgunakan, seperti kasus-kasus penggunaan media sosial yang tidak tepat. Misal
untuk berkenalan dengan orang lain, kemudian dekat dengan orang lain yang sampai akhirnya terjadi tindakan kekerasan, entah itu secara fisik maupun secara psikis. Kemudian eh, joget-joget nggak jelas yang pada akhirnya mengumbar aurat. Kemudian ada pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini juga tergantung dengan lingkungannya teman-teman. Kalau di lingkungan teman-teman baik, insya Allah juga akan ikut baik. Kalau di lingkungan teman-teman negatif, itu juga akan berdampak negatif juga. Nah, di pergaulan bebas ini, apa sih hal yang paling menakutkan? Hal yang paling menakutkan adalah seks bebas. Nah, atau ngedrugs atau narkoba itu sangat-sangat membahayakan bagi jiwa remaja. Kemudian yang terakhir, mau jadi apa sih saya? Mau jadi follower atau jadi leader? Follower itu berarti pengikut, leader itu berarti pemimpin. Jadi teman-teman harus ingat, setiap orang itu unik untuk masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan. Jadi pemimpin yang dapat memberikan pengaruh kepada diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.